Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini di topik ini kita akan belajar mengenai bentuk aljabar ya. Ada beberapa soal sekitar 7 atau 8 soal mengenai bentuk aljabar. Saya sudah siapkan soal-soal latihannya. Nanti juga kalian bisa download filenya, file latihannya di link yang ada di bawah ya. Oke, kita mulai dari awal dulu, yaitu pengertian variabel, pengertian suku, konstan, koefisien gitu ya. Setelah itu baru kita akan belajar mengenai operasi bentuk aljabar. Tapi singkat saja ya belajarnya ya dalam bentuk soal. Oke, kita lihat dari soal nomor 18 mengenai berapa banyak variabel yang digunakan dalam bentuk aljabar 2024 pangkat 3, 2024 X pangkat 3 ditambah 2023 X pangkat 2, 2022 X ditambah 2021. Yang ditanyakan adalah berapa banyak variabel. Variabel itu adalah sesuatu yang digunakan untuk menyimbolkan. Variabel adalah simbol yang digunakan untuk menyembunyikan nilai biasanya ya. Atau bisa digunakan untuk melambangkan sesuatu yang kita belum miliki, yang kita belum ketahui nilainya gitu ya. Nah, di sini simbol itu biasanya awal-awalnya ya, kalau belajar aljabar, simbol itu biasanya awal-awalnya digunakan dalam bentuk huruf atau kita bisa bilang menggunakan huruf. Nah, dalam bentuk aljabar ini 2024 X pangkat 3, 2023 X pangkat 2, 2022 X, 2021 itu yang berbentuk huruf hanyalah X saja dalam bentuk aljabar. Berarti banyak variabel yang digunakan dalam variabel itu, dalam bentuk aljabar itu adalah sebanyak satu variabel, yaitu siapa? X saja. Memang pangkatnya berbeda, tapi variabelnya hanya satu, yaitu variabel berhuruf X. Jadi nomor 18 jawabannya adalah D, 1 ya. Selanjutnya nomor 19. Diberikan bentuk aljabar 13px² ditambah 24qxy ditambah 5r² dikurangi px ditambah qy dikurangi 6r². Pernyataan yang tepat berkaitan dengan suku sejenis. Oh, kita ditanyakan mengenai suku sejenis. Suku sejenis itu apa sih? Suku sejenis itu adalah kombinasi variabel yang sama persis. Contohnya ya, kita cek di sini. Oke, contohnya di sini kita punya 13px² dan min px. Jadi kalau suku sejenis itu tidak memperhatikan koefisien ya, hanya melihat variabelnya saja. 13px² dengan negatif px. 13px² dengan negatif px, ini kalau dilihat sekilas, hurufnya atau variabelnya hanyalah p dan x. Tapi ini bukan suku sejenis. Kenapa bukan suku sejenis? Px² bisa dituliskan sebagai pxx. X-nya ada 2. Sedangkan negatif px, ini ada 13-nya ya. Negatif px bisa dituliskan negatif px saja. Nah, sekarang terlihat berbeda ya. Ini bacanya pxx, yang ini bacanya px. Maka jelas ini bukan suku sejenis. Nah, kalau dilihat di sini, kombinasi yang sama persis adalah pada r² dan r². Di sana bilangnya 5r², atau bisa dituliskan 5rr. Dan yang ini adalah negatif 6r², atau bisa dituliskan negatif 6rr. Maka ini bacanya rr, yang ini bacanya juga rr. Jadi suku sejenisnya adalah yang D. Saya tadi sempat menyebutkan koefisien. Apa itu koefisien? Koefisien itu adalah angka yang menempel pada variabel di depannya ya, maksud saya ya, bukan sebagai bentuk pangkat. Contohnya, saya punya
24 QXY. Maka koefisien dari QXY adalah 24 ini ya angkanya. Begitu. Kita berpindah ke soal nomor 18. Tadi ya mengenai koefisien. Sekarang ditanyakan di soal nomor 20. Pada bentuk aljabar 2024 XY dikurangi 2023 PQR ditambah 2022 X tambah 2021, koefisien suku PQR adalah, kita cari PQR-nya dulu. PQR-nya yang mana? Oh, ini dia PQR-nya. Kita tulis di bawahnya. Negatif 2023 PQR. Tadi yang disebutkan bahwa yang namanya koefisien itu adalah angka yang menempel pada variabel. Variabelnya di sini adalah P, Q, dan R ya, kombinasinya ya. Maka yang disebut koefisien adalah angkanya, yaitu siapa? 2023 tapi pakai negatif. Jadi yang namanya koefisien itu kalau ada negatifnya ikut negatif. Kalau positif ya ikut positif. Karena di soal ini bernilai negatif, maka 2023-nya bernilai negatif. Jawabannya yang mana? Yang B. Ini masih soal pengertian ya, belum operasinya. Kita berpindah ke 21. Nah, ini sekarang sudah bentuk operasi aljabarnya. Diberikan bentuk aljabar 5 dikalikan dengan 4x ditambah 3y dikurangi 2 ditambah 1. Suku konstan pada penjabaran bentuk tersebut. Oke, berarti yang diminta adalah penjabarannya. Ada 5 dikalikan dengan 4x ditambah 3y dikurangi 2 ditambah 1. Oke. Ini bentuk sifat distribusi yang akan kita gunakan ya. Ini ada perkalian di sini. Maka ini towing ke sana, towing lagi ke sana, towing lagi ke sana. Berarti menjadi 5 dikalikan 4x, tandanya tambah, ikut tambah. 5-nya towing ke 3y, towing itu kali ya. 5 dikalikan 3y, kemudian 5 towing ke min 2. Ini ada minnya di sini. Min 5 dikalikan 2. Ini masih ada kurungnya. Ditambah 1. Oh, sorry. Ini kurungnya sudah tidak ada karena sudah pakai sifat distribusi. Oke. Ada angka ketemu angka, berarti harus dikalikan. 5 kali 4 menjadi 20. 20 apa? Tentu saja 20x. Ditambah, ada angka ketemu angka, harus dikalikan karena ada tanda kalinya. 5 kali 3, 15. 15 apa? 15y. Ada 5 dan 2 dikalikan, tandanya kurang ya. 5 kali 2, 10. Ditambah 1. Nah, berikutnya, ini ada X, ini ada Y. Sukunya tidak sejenis, variabelnya berbeda, maka tidak boleh dijumlahkan. Ini ada X, di sini nggak punya X, maka sukunya tidak sejenis, maka tidak bisa dijumlahkan. Di sini ada Y, di sana tidak ada Y-nya, maka bukan suku sejenis, maka tidak bisa diapa-apakan, diamkan saja. Di sini 10-nya nggak punya X, nggak punya Y, nggak punya variabel. Di sini satunya juga tidak punya X, tidak punya Y, tidak punya variabel. Maka ini adalah suku sejenis. Kalau suku sejenis maka bisa dihitung, bisa dijumlahkan ya. Oke, negatifnya jangan lupa saya pakai cara seperti ini saja. Ada negatif, ada positif. Negatifnya ini adalah 10, berarti sini taruh 10. Positifnya 1. Maka kita pindahkan yang lebih kecil. Satunya kita pindah ke sana. Ini. Kemudian kita kurangkan. 10 kurangi 1 hasilnya 9. Tandanya mengikuti yang di atasnya. Berarti jadinya
Ini hasilnya adalah 20x tambah 15y kurangi 9. Yang ditanyakan adalah suku konstan. Konstan berarti yang ini. Min 9. Jawabannya C. Kita langsung berpindah ke soal nomor 22. Ini masalah pemodelan matematika ya, Mas Mbak sekalian. Diberikan masalah matematika selisih kuadrat dari dua bilangan yang diketahui. Oke, karena di sini bilangnya ada dua bilangan yang diketahui. Bilangnya dua bilangan ya. Kemudian selisih kuadrat. Kita kuadratkan dulu, baru kita selisihkan. Berarti bentuknya jadi begini. X kuadrat, Y kuadrat. Ini kata-katanya adalah kuadrat dari dua bilangan. Ini kuadrat dua bilangan. Kemudian tambahin selisih. Berarti ini ya. Tapi yang ditanyakan bukan bentuk pemodelannya. Yang ditanyakan adalah berapa banyak variabelnya. Variabelnya ada dua. Kenapa dua? Karena bilangnya ada dua bilangan ya. Kita berpindah ke soal nomor 23. Kalau nomor 22 masih ada pertanyaan, silahkan kirim WA ke saya. Nanti kita diskusi ya, Mas Mbak ya. 23. Nah, ini yang bentuknya pemodelan. Banyak buku yang dimiliki Rina adalah 3 lebih banyak daripada 3 kali buku Sinta. Oke, kita buat kalimatnya dulu di sini. Rina adalah 3 lebih banyak dari 3 kali milik Sinta. Jika buku milik Sinta diasumsikan sebanyak X, oh berarti sudah diketahui punyanya Sinta nanti namanya X nih ya. Kita buat modelnya sekarang. Rina saya simbolkan R. Adalah sama dengan 3 lebih banyak. 3 lebih banyak itu berarti ditambah dari 3 kali Sinta. Milik Sinta tadi namanya X. Berarti 3X. Ini milik Rina ya. Sedangkan milik Sinta sudah diketahui di soal, Sinta itu sebanyak X. Gitu. Yang ditanyakan berapa total buku milik Rina dan Sinta ya. Berarti kita harus menghitung Rina ditambah Sinta. Sama dengan punyanya Rina tadi adalah ini. 3 ditambah 3X. Kemudian tambah dari sini. Punyanya Sinta adalah X saja. Oke, saya rapikan dulu. 3 ditambah 3X ditambah X. Kita cek yang sejenis itu adalah, yang sejenis dengan X adalah 3X ya. Karena sama-sama variabelnya X. Sedangkan 3 di sini tidak punya variabel, jadi didiamkan saja. 3 ditambah dengan 3X ditambah X. 3 buku tambah 1 buku, jadinya 4X. Maka jawabannya adalah 4X ditambah 3 atau 3X ditambah 4. Boleh dibalik ya. Mana jawabannya? Jawabannya yang A. Nomor 24. Nah, ini sering muncul, bukan sering muncul ya, beberapa kali muncul di ASPD mengenai bentuk aljabar, tapi dalam bentuk gambar. Suatu persegi dengan panjang sisi A plus 1. Oke. Sudah kita pahami ya, ini persegi bentuknya. Ini ke sana, ini ke bawah, ini panjangnya A plus 1, ke bawah juga panjangnya A plus 1. Oke, berarti kita sudah pahami perseginya yang ini, yang besar itu ya. Dipotong sehingga nampak seperti pada gambar di bawah ini. Berapa total luas potongan persegi panjang yang berada di bagian sisi bawah dan kanan, bagian yang berwarna gelap. Oh, yang diarsir ini yang ditanyakan luasnya berapa ya? Luas, ini persegi panjang ya. Luas itu rumusnya adalah panjang kalikan lebar. Kita hitung dulu sekarang.
Bagian persegi ini punya panjang sisi A plus 1. Tapi dari sini ya, dari yang bagian putih ini, dari sini ke sana, saya gambar saja. Dari sini ke sini, ini kata soal panjangnya adalah A. Padahal totalnya adalah A min 1. Berarti lebar yang segini ini berapa gitu ya. Cara ngitungnya gimana? Ya tinggal gini saja. Di sini A plus 1, di sini A, yang di sini berapa gitu kan. Berarti kan kita bisa tulisnya begini. A ditambah berapa sama dengan A plus 1 kan gitu. Nah, maka caranya adalah seolah-olah ini bisa dicoret pakai kanselasi, dibatalkan gitu ya A-nya. Berarti berapanya ini adalah 1. Kalau begitu ini kita dapatkan di sini panjangnya adalah 1. Kalau di situ 1, berarti yang di sini ini juga panjangnya 1. Karena ini A di sini juga, dari sini sampai sini juga A juga. Nah, kalau begitu berapa panjangnya si ini? Ini ya, kita mau kerjakan yang ini dulu. Ini panjangnya ke bawah ini adalah A. Berarti kita tulis ke sini panjangnya adalah A. Dari sini ya. Lebarnya berapa? Lebarnya ini 1. Tadi sudah kita hitung. A kali 1. Semua yang dikalikan 1 menjadi dirinya sendiri. 10 kali 1, 10. 1000 kali 1, 1000. 70 kali 70 kali 1, 70. A kali 1 tetap A. Berarti ini luasnya adalah A. Kalau ini luasnya A, maka sini juga luasnya A. Kalau begitu, luasnya adalah total luas persegi panjang adalah luas total itu menjadi A ditambah A. Apel tambah apel jadi 2 apel. Jawabannya adalah yang B. Sekali lagi, pemahamannya adalah kita cari panjang dan lebar dari persegi panjang abu-abu itu ya. Panjangnya diketahui A. Kenapa? Karena sama dengan yang ada di atasnya. Sama dengan yang ini. Lebarnya berapa? Lebarnya sisanya. Anda tadi sudah tahu yang ini. Lebarnya yang ke bawah ini. Lebarnya 1. Dari mana? Karena panjang totalnya A plus 1. Kemudian yang bagian putih ini A. Maka yang belum ditulis adalah satunya. Ini ya, 1. A kali 1 hasilnya A. Karena ada 2 persegi panjang, maka A-nya dikalikan 2. Jadi 2A. Soal terakhir. Apabila nilai P 16 Q 14, maka nilai dari P dikalikan P tambah Q dikurangi Q dikalikan P tambah Q adalah, oke. Tinggal kita masukkan nilainya ya. P dikalikan P tambah Q dikurangi P dikalikan Q P tambah Q. Kita masukkan informasinya, nilai P adalah 16 dikalikan dengan 16 tambah 14 dikurangi dengan Q-nya adalah 14 dikalikan dengan P tambah Q 16 tambah 14. Ini 16 yang dikurung dikerjakan dulu. 16 tambah 14 itu 30 dikurangi 14, 16 tambah 14 itu juga 30, 14 dikali 30. Kita kerjakan langsung 16 kalikan 3.
16 kali 3, 6 kali 3, 18, nyimpen 1, jadi 48. Berarti 48 kasih 01. Dikurangi dengan 14 kali 3. 4 kali 3, 12, nyimpen 1, 42. Dikurangkan, 48 kurangi 42, 6, berarti 6, kemudian ada nolnya. Jawabannya 60. Kita juga bisa menggunakan sifat distribusi ya, supaya lebih cepat menghitungnya. Kita mulai dari yang ini. Saya tulis di sini 16 dikali 30 dikurangi 14 dikali 30. Nah, ini kalau ada yang sama bisa kita keluarkan atau bisa kita tulis satu kali saja. Jadi begini, saya buat kurung dulu. Karena 30-nya di kanan, maka saya tulis 30-nya di kanan. Dikali 30. Sama-sama ada 30, saya letakkan di luar kurung. Kemudian yang di dalam kurung itu yang belum ditulis. Yang belum ditulis siapa? 16. 16-nya sudah ditulis, 30-nya sudah ditulis, tandanya kurang. Kemudian 14-nya belum ditulis, tulis bawah sini. 14. 30-nya sudah ditulis, ini juga sudah ditulis ya. Nah, kalau sudah berarti tinggal 16 kurangi 14, hasilnya 2. Dikali 30. 2 kali 30 hasilnya 60. Hasilnya sama nanti ya. Jawabannya yang C. Kunci jawabannya keliru juga. Nah, itu dulu latihan bentuk aljabar. Kalau masih ada soal yang membingungkan, silahkan WA saya. Atau kalau kurang latihannya, WA saya juga. Nanti saya beri latihan tambahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.